perempuan, jangan ganggu anak-anak. Panitia, Habib Rizik, ayo kita berang. Hari ini tanggal sekian, jam sekian di sana. Kami akan bawa sekian orang. Ayo kita berang. Pak Rizik Syihab sudah bebas dari tahanan polisi dan sekarang sudah kembali seperti dulu lagi, sudah berani teriak-teriak lagi. Jadi sekarang dia malah mengomentari atau membahas tentang adanya kabar sweeping yang akan dilakukan oleh orang pribumi Nusantara terhadap klan Ba'alawi dari Yaman. Kenapa ada kabar tentang sweeping tersebut? Ya tentu saja rakyat di negeri ini mungkin sudah geram dan mungkin sudah jengkel juga karena selama ini dibohongi dan ditipu oleh suatu klan dari Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata tidak bisa menunjukkan bukti. Dan yang lebih parah lagi, beberapa dari mereka juga melakukan hal-hal yang membahayakan negeri ini. Misalnya, ada oknum Habib yang sering teriak-teriak di podium dengan melontarkan kata-kata yang menghina kiai dan ulama Nusantara. Misalnya mengatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa. Kemudian ada juga Habib yang menghina pemimpin negara kita. Ini kan sebuah tindakan yang sudah tidak layak dilakukan oleh penduduk di bangsa ini. Apalagi mereka cuma keturunan imigran dari Yaman. Kok berani-beraninya menghina pemimpin negara kita. Dan terkait tentang adanya kabar sweeping tadi, ternyata Rizik Syihab juga kelihatan panik ya. Dan ini dalam sebuah ceramahnya, dia juga membahas tentang sweeping tersebut. Kita simak bersama. Ya, jadi dia bilang tetap begal-begal nasab ya. Padahal yang namanya pelurusan nasab itu bukanlah begal nasab. Karena selama ini orang di Indonesia, orang di Nusantara, terutama umat Nahdliyin, itu kan banyak yang percaya kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi, sebab mereka juga sering bercerita atau menyampaikan tentang hal tersebut. Akhirnya banyak orang yang percaya. Tapi ternyata setelah dilihat dari perilakunya, kesehariannya, sebagaimana kita lihat di media sosial maupun di dunia nyata, banyak dari mereka yang akhlaknya jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Sehingga secara logika, tidak mungkin keturunan Kanjeng Nabi punya kelakuan seperti itu. Kemudian, berdasar tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka ternyata juga tidak terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga rakyat pun sudah tidak percaya lagi kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir tentang DNA. Nah ini dengan tes DNA semua itu akan terlacak sebenarnya orang tersebut itu leluhurnya siapa. Nah di sini klan Ba'alawi tidak berani melakukan tes DNA. Bahkan ada oknum Habib yang bilang kalau tes DNA itu haram. Ini kan sebuah kelucuan yang luar biasa yang tentu saja tujuannya untuk menutupi agar tidak terungkap bahwa nasab mereka memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita lanjut dulu videonya sampai selesai. Bagaimana komentarnya pemimpin Habaib ini? Jadi marah. Jadi melibatkan kiai ulama. Ya betul, para kiai, para ulama, terutama keturunan Wali Songo itu banyak yang menjadi pejuang kemerdekaan. Banyak juga yang gugur di medan perang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sikapnya Habaib ketika masa penjajahan Belanda? Karena kalau kita lihat dalam sejarah, jelas bahwa Mufti Batavia itu bernama Habib Usman bin Yahya, seorang imigran dari Yaman. Jadi bagaimana mungkin Habaib mau bergabung dengan orang pribumi Nusantara mengusir penjajah Belanda kalau pemimpin Habaib itu sendiri menjadi anteknya Belanda?
Ya itulah sekilas potongan video tentang Pak Rizik Syihab yang sekarang sudah bebas dan mungkin sudah leluasa lagi untuk menyampaikan unek-uneknya. Sehingga dia sudah tidak pakai rem lagi. Tapi justru dengan apa yang dia lakukan seperti ini, justru rakyat di negeri ini makin tidak percaya bahwa mereka para Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kalau benar-benar Habaib adalah dzurriyyah Nabi, ketika mendapat sebuah ancaman mereka akan di-sweeping, harusnya mereka tidak akan melakukan perlawanan. Tapi sebagaimana kita lihat, begitu ada video tentang kabar akan di-sweeping Habaib, mereka tampak gusar, tampak panik, kemudian memprovokasi orang pribumi Nusantara agar ikut ke bagian mereka, agar ikut membantu mereka, agar mereka bisa selamat. Nah ini kan sebuah trik yang sama sekali tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena sekali lagi tentang nasab Alawi itu bukanlah perkara yang sepele. Sebab ini menyangkut keyakinan atau akidah umat Islam di negeri ini. Banyak orang di negeri ini ta'zim, hormat, patuh, bahkan menyerahkan harta benda kepada klan Ba'alawi karena taunya mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu berarti mereka para Habaib memang bukanlah dzurriyyah Nabi. Lah di sini yang dirugikan itu adalah orang-orang lugu, orang-orang muslim di negeri ini yang sudah patuh, taat, mencintai, ternyata salah sasaran. Sehingga hal ini harus dijelaskan dan diberikan edukasi kepada seluruh rakyat di negeri ini, terutama kepada generasi muda, agar jangan sampai mereka itu terperdaya, tertipu, apalagi sampai menjadi pengikutnya Habaib. Karena Habaib tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, dan hingga sekarang mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan semoga saja para kiai, para ulama yang selama ini taklid buta, patuh, taat, hormat, takzim kepada para Habaib mulai sadar bahwa sebenarnya yang dzurriyyah Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi itu justru para kiai, para ulama, para gus Nusantara yang mereka itu adalah keturunan Wali Songo. Sebab yang terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, itu adalah para Wali Songo, bukan para Habaib dari Yaman. Kalau para Habaib dari Yaman, pada kedatangannya di Nusantara atau masa datangnya di Nusantara itu sudah menjadi persoalan. Karena tercatat dalam sejarah mereka menjadi anteknya penjajah, menjadi jongosnya Belanda. Sementara kalau para Wali Songo, mereka datang ke Nusantara jauh sebelum kedatangan para imigran dari Yaman. Sehingga yang mengislamkan Nusantara, yang menyebarluaskan ajaran mulia di Nusantara itu adalah para Wali Songo dan generasi pendahulu Wali Songo, bukanlah Habaib dari Yaman. Kalau Habaib dari Yaman, jelas dulu itu datang ke Nusantara karena mereka itu bekerja kepada Hindia Belanda. Jadi bukan bertujuan untuk menyebarkan Islam, tapi semata-mata mencari penghasilan atau mencari uang. Dan ini harus disampaikan terus, jangan sampai bosan-bosan menyampaikan tentang kebenaran ini. Yang mungkin bagi beberapa orang hal ini terasa pahit karena selama ini sudah taklid buta, sudah percaya kalau Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Namun bagaimanapun juga kalau kebenaran itu sudah terungkap, semua itu harus bisa menerima kenyataan ini. Semua itu harus bisa menerima kebenaran ini bahwa Habaib memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.